Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Nabila Hasanuddin. Dalam video kita akan mempelajari bagaimana refrigerant bekerja dalam sistem HVAC. Untuk menjadi insinyur HVAC, hal itu sangat penting. Anda memahami cara kerja refrigerant, bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana ia menggerakkan energi panas di sekitar sistem. Teman-teman, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Danfoss, sponsor kami untuk episode hari ini. Danfoss adalah sumber informasi dan sumber daya yang Anda tuju, yang dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin ke refrigeran alami dan rumah iklim. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua peraturan baru dan efeknya. Mereka siap untuk membagikan pengetahuan dan solusi dengan Anda. Mereka juga membuat alat yang berguna seperti panduan retrofit refrigerant mereka, alat GWP rendah yang tersedia secara gratis di situs web mereka. Anda dapat mengunjunginya sekarang dengan mengunjungi refrigerants.danfoss.com. Baiklah, langsung saja ke video. Masalah apa jenis sistemnya? Anda melihat jauh-jauh dari es di rumahmu. Untuk unit split sederhana dan bahkan pendingin industri besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama. Dan itu karena mereka melewatkan refrigerant di antaranya. Komponen utama evaporator dan kompresor, kondensor dan perangkat ekspansi. Saat kita mengatakan refrigerant, yang kita maksud adalah fluida yang bisa mudah direbus dan cairan menjadi uap, dan juga dikondensasikan dari uap kembali menjadi cairan. Dan ini harus bisa terjadi lagi dan lagi dan lagi tanpa kegagalan. Lantas apa yang digunakan sebagai refrigerant? Nah, kita bisa menggunakan air yang akan berhasil dan digunakan dalam pendingin absorpsi. Sekarang jika Anda belum menonton video kami tentang pendingin penyerapan, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukannya. Juga punya banyak video menarik lainnya seperti pendingin udara dan HVAC hanya umum. Jadi, periksa ini saat Anda punya waktu. Alasan kami biasanya tidak menggunakan air yang sama, karena ada unit pendingin yang dibuat khusus, refrigerant yang dirancang khusus untuk tugas ini, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik. Anda akan melihat beberapa yang lebih umum refrigerant yang digunakan saat ini, dan itu adalah R22, R134A, R410A. Jika Anda tidak tahu apa arti angka R, maka jangan khawatir, kita akan melihat file berbagai jenis zat pendingin di video berikutnya, bersama dengan pro dan kontra dari mereka. Pertama, potensi dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang Anda lihat di layar, refrigerant ini memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi mereka membutuhkan sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap, dan ini berarti mereka dapat mengekstrak panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer kemudian mendidih, titik air adalah 100 derajat Celcius. Tapi R134A memiliki titik didih yang adil. Jika kita bisa menggunakan suhu ruangan untuk merebusnya dan hilangkan panas dari ruangan dan menyebarkannya ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana refrigerantnya. Jika kita akan memulai dengan kompresor, karena itu kekuatan pendorong refrigerant mendorongnya di sekitar sistem, dan ada banyak jenis kompresor yang berbeda. Tapi dalam video ini kita hanya akan melihat dasarnya. Tipe piston buat saja sangat jelas dan mudah untuk memahami cara kerjanya. Jadi refrigerant masuk ke kompresor sebagai uap jenuh, suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik masuk refrigerant dan dengan cepat mengompresnya. Jadi jumlah molekul yang sama masuk ke ruang yang lebih kecil, karena mereka sama terus-menerus tertempel. Saat mereka bertabrakan, mereka mengubah milik mereka energi kinetik menjadi panas.
Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal. Refrigeran ini menghasilkan refrigeran. Peningkatan energi internal atau entalpi, suhu dan tekanan. Dan Anda akan tahu ini jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda. Pompa menjadi sangat panas saat tekanan meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor, sekitar ke dalam kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang diinginkan dibuang keluar ke atmosfer. Ini akan mencakup semua panas dari gedung, serta panas dari kompresor daripada udara di sekitarnya agar panas berpindah. Semakin besar perbedaan suhu, makin mudah perpindahan panasnya. Refrigeran masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi, dan itu melewati tabung kondensor. Kipas akan meniupkan udara ke seluruh kondensor untuk menghilangkan panas, seperti meniup sesendok sup panas. Saat udara bertiup melintas tabung, ia akan menghilangkan energi panas dari refrigeran. Refrigeran melepaskan panas ini, ia akan mengembun menjadi cairan. Jadi pada saat refrigeran meninggalkan kondensor, itu akan menjadi cairan yang benar-benar jenuh, masih pada tekanan yang lebih tinggi, tetapi juga sedikit lebih dingin. Sekarang Anda akan melihat ini jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas. Anda akan melihat semua uap mulai keluar darinya. Uap sudah bersentuhan dengan kaca yang bersuhu lebih dingin. Itu akan mengembun dan uap itu kemudian akan membentuk uap. Dan itu akan karena selanjutnya refrigeran keluar dari kondensor sekitar dan ke dalam perangkat ekspansi. Dalam hal ini kita punya katup ekspansi termal. Katup ekspansi mengukur aliran refrigeran ke dalam evaporator. Dan dalam contoh ini kami menggunakan katup ekspansi termal menggunakan baut kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup tergantung outlet evaporator. Katupnya agak mirip dengan nozzle semprot. Memiliki tekanan tinggi di satu sisi di dalam botol, dan ada sisi bertekanan rendah pada setelan nozzle. Saat peletup ditekan, cairan akan keluar, akan menjadi campuran. Jadi saat pendingin melewati katup ekspansi, ia akan melakukan ini dan akan berkembang. Setelah ini masuk ke evaporator, berada pada tekanan yang lebih rendah sehingga refrigeran akan dapat berkembang untuk mengisi ini. Saat mengembang ini mengurangi tekanan dan suhu, sama seperti jika Anda memegang kaleng deodoran atau kaleng cat semprot dan akan menekan nozzle. Anda akan merasakannya menjadi lebih dingin, dan dingin wadah akan berkurang saat Anda melakukannya. Jadi refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu rendah. Itu akan langsung menuju evaporator. Evaporator menerima refrigeran dan kipas meniupkan udara hangat ke seluruh gulungan. Suhu udara harus lebih tinggi, dan ini memungkinkannya menyerap lebih banyak energi dan mendidihkan refrigeran menjadi uap. Mirip seperti memanaskan panci berisi air. Panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap-uap. Dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas uap wajan, maka Anda akan merasa sangat panas. Ingat, refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah. Suhu ruangan sudah cukup, harusnya menjadi uap. Refrigeran pergi sebagai uap jenuh dan suhu rendah. Suhunya hanya berubah sedikit, yang membingungkan banyak orang. Tidak bertambah, karena sedang mengalami perubahan fase. Refrigeran menjadi uap.
Jadi energi panas digunakan untuk itu, memutus ikatan antar molekul. Tetapi entalpi dan entropinya akan meningkat, dan kesinilah energi mengalir. Suhu fluida hanya akan berubah sekali. Baiklah teman-teman, itu saja untuk video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya harap Anda menikmatinya dan itu membantu Anda. Sebelum kita pergi, saya ingin mengucapkan satu kali lagi terima kasih kepada Danfoss karena mensponsori episode hari ini dan mengingatkan Anda untuk memeriksa gratis mereka. Refrigerants tersedia di refrigerants@danfoss.com.